Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saktidah Rohmah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi kelas F semester 4 dengan NIM 11980300241. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Soal yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sosiologi, pengertian komunikasi, dan pengertian sosiologi komunikasi. Yang pertama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya kawan atau masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang membahas mengenai masyarakat. Objek kajian dari sosiologi adalah masyarakat itu sendiri yang mengamati hubungan antar manusia dan proses-proses sebab akibat yang timbul dari hubungan masyarakat tersebut. Sosiologi ini membahas dan mempelajari mengenai fenomena dan proses-proses sosial yang ada di masyarakat seperti tindakan sosial, realitas sosial, fakta-fakta sosial, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Ilmu sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan murni dan bukan ilmu pengetahuan terapan. Jadi tujuan dari ilmu sosiologi ini adalah untuk mempelajari pengetahuan yang sedalam-dalamnya mengenai masyarakat dan bukan untuk mempergunakan ataupun menerapkan pengetahuan tersebut dalam masyarakat. Jadi sosiologi itu mempelajari hubungan antar masyarakat yang nantinya akan menimbulkan perubahan sosial. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Menurut Little John, komunikasi adalah cara atau proses pemindahan transisi informasi dari komunikan kepada komunikator ataupun sebaliknya. Cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai unsur dari komunikasi tersebut. Dalam komunikasi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab atau dipenuhi. Yang pertama yaitu ada who, yang kedua ada say what, yang ketiga ada in which channel, selanjutnya ada to whom, dan what with effect. Who yang merujuk pada komunikator atau pengirim pesan, say what merujuk pada isi pesan, in which channel adalah media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, to whom adalah merujuk pada penerima pesan, and with what effect adalah efek yang ditimbulkan dari media tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi merupakan cabang dari sosiologi yang mempelajari perilaku kolektif masyarakat akibat dari media. Sosiologi komunikasi merupakan cabang ilmu sosiologi yang menggunakan pendekatan komunikasi ataupun sebaliknya, komunikasi yang dipelajari berdasarkan perspektif sosiologi. Lily Worry, seorang tokoh ilmuwan, memahami sosiologi komunikasi berdasarkan 2 pengertian. Yang pertama dalam arti luas atau makro, dan arti sempit atau mikro. Dalam arti luas, sosiologi komunikasi merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari prinsip-prinsip keilmuan tentang bagaimana proses komunikasi manusia di dalam kelompok atau masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, sosiologi komunikasi merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari prinsip-prinsip keilmuan sosial tentang bagaimana proses komunikasi manusia dalam konteks komunikasi massa dalam masyarakat. Objek material dari sosiologi komunikasi adalah manusia. Lebih tepatnya adalah manusia yang hidup bermasyarakat dan sudah melakukan komunikasi menggunakan media-media tertentu. Soal yang kedua yaitu menyebutkan efek media bagi individu dan masyarakat. Terlebih dahulu saya akan menyebutkan efek media bagi individu. Efek media itu ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi tidak selamanya media itu berefek negatif bagi individu. Jadi ada efek positif yang dapat kita ambil atau kita rasakan. Seperti individu akan merasa senang, individu akan merasa lebih percaya diri, individu akan lebih terbuka terhadap perubahan, jadi lebih bisa menerima perubahan, individu akan termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru supaya tidak ketinggalan zaman, kemudian individu akan lebih aktif dan memiliki jaringan yang luas. Di balik sisi positifnya, media juga memiliki efek negatif bagi individu. Yang pertama, individu menjadi
kurang percaya diri. Jika tadi di sisi positif individu menjadi lebih percaya diri, tetapi media juga bisa menimbulkan efek negatif terhadap individu, yaitu individu menjadi kurang percaya diri. Mengapa? Karena media itu seperti yang kita tahu merupakan tempat mengeksplorasi diri sendiri, jadi tempat mencurahkan bakat kita atau apa yang kita bisa, menunjukkan apa yang kita bisa di media. Dan orang yang mengeksplorasi dirinya sendiri di media itu sangat banyak sekali. Jadi wajar saja jika kita seringkali merasa oh, orang lain itu lebih bagus dari kita atau kita tidak sebanding dengan dia. Itu menurut saya sangat mungkin terjadi karena di media itu tempat seseorang memang eksplorasi dirinya, jadi sering timbul rasa insecurity yang tinggi dari seseorang karena melihat kehidupan orang gitu. Jadi seseorang itu menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Jadi misalnya dia itu hanya menilai seseorang dari apa yang terlihat di media, padahal kan sesungguhnya gitu, aslinya kan nggak tahu gitu aslinya seperti apa gitu. Jadi hal itulah yang membuat dia merasa tidak percaya diri gitu. Yang kedua, individu menjadi merasa cepat bosan. Nah, media itu menawarkan berbagai banyak kemudahan bagi kita. Tetapi kemudahan itulah yang menyebabkan individu merasa bosan. Karena apa? Karena individu itu sudah terlena dengan kemudahan sehingga dirinya merasa bosan. Merasa bosan dengan sistem media yang seperti itu saja. Apalagi jika tidak ada perubahan atau inovasi gitu. Nah, yang kedua, individu menjadi tertutup atau kurang pergaulan. Nah, media itu selain bisa menambah jaringan atau relasi kita, juga ada sebagian individu yang merasa dirinya menjadi tertutup atau kurang pergaulan, karena biasanya seorang yang seperti ini adalah karakteristik individu yang pasif dalam menggunakan media. Jadi dia itu hanya menggunakan media sebagai kebutuhan, bukan sebagai misalnya untuk mencari teman, mencari relasi gitu. Jadi biasanya orang seperti ini menggunakan media sesuai kebutuhannya saja gitu, tidak untuk kepentingan-kepentingan lain gitu. Jika tadi kita telah menyebutkan efek positif dan negatif media bagi individu, sekarang kita akan menyebutkan efek positif dan negatif media bagi masyarakat. Yang pertama yaitu efek positifnya. Yang pertama, media itu bisa membantu dalam kemajuan dan memperkokoh sistem perekonomian. Jadi dengan bantuan media, sistem perekonomian kita akan terbantu dan semakin kokoh. Misalnya di zaman yang sekarang, sistem perekonomian itu sudah banyak yang berubah menjadi sistem ekonomi digital atau e-commerce. Jadi sistem perekonomian yang baru ini diharapkan akan memperkuat sistem perekonomian Indonesia dan juga akan memperbaiki sistem perekonomian yang sebelumnya dirasa kurang efektif dengan bantuan media atau teknologi. Ikatan komunitas dalam suatu masyarakat akan bertambah kuat dan kokoh. Kemudian kebebasan dan kompetensi individu akan ditingkatkan. Kemudian dia akan menyajikan rentang minat dan selera yang luas. Di balik sisi positif, ada juga sisi negatif media bagi masyarakat. Yang pertama yaitu tidak adanya gatekeepers dalam menyaring informasi. Nah, jadi gatekeepers ini berperan dalam menyaring informasi dari media yang akan disampaikan kepada masyarakat. Jadi suatu informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat harus disaring dan dipilah terlebih dahulu mana sebaiknya informasi yang harus disampaikan dan mana yang tidak, agar masyarakat tidak akan menimbulkan kesalahpahaman dan masyarakat juga tidak akan menerima informasi yang kurang baik atau yang tidak seharusnya diterima gitu. Kemudian media juga terkadang disalahgunakan sebagai alat untuk menebar kebencian terhadap masyarakat. Kemudian media juga dijadikan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat. Jadi oknum-oknum tersebut menyebarkan berita-berita yang belum tentu pasti kebenarannya. Jadi kebenarannya itu belum teruji, tapi mereka telah menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat pun terprovokasi dan
ia menerima dan mengikuti berita yang disampaikan oleh oknum tersebut, padahal berita tersebut belum pasti kebenarannya. Seperti soal yang ketiga, yaitu menjelaskan mengenai ideologi media. Ideologi sering diartikan sebagai sebuah gagasan ataupun ide. Dalam konteks media, para pakar menerjemahkan ideologi sebagai sistem makna yang membantu menjelaskan dan mendefinisikan realitas serta membantu membuat nilai-nilai pembenaran atas realitas tersebut. Media pada dasarnya merupakan suatu medium yang memiliki tujuan sebagai perantara penyampai pesan dari komunikator kepada komunikan ataupun sebaliknya. Di sini posisi media tidak lagi bebas nilai karena pasti selalu bermuatan ideologis. Media di sini bisa menjual pesan-pesan, gagasan maupun kepribadian sekaligus pandangan tertentu terkait dengan ideologi yang dianut. Tujuan sebuah media dalam menyampaikan pesan juga dipengaruhi oleh sebuah pemikiran dasar yang dijadikan patokan dalam penerapan penyampaian pesannya, sehingga media memandang sebuah realitas yang berdasarkan ideologi yang dianut media tersebut. Ada juga yang menyebutkan bahwa ideologi media merupakan cara bagaimana menyelamatkan diri agar diri dan perusahaan media tersebut tidak bangkrut dan pemilik modal tidak lari. Nah, maksudnya adalah media itu menganut suatu ideologi tertentu, dan terkadang media itu berada di bawah seseorang atau pemilik atau suatu pemilik tertentu. Nah, jadi ideologi suatu media tersebut terkadang dibentuk oleh pemegang atau pemilik dari media tersebut, dan sudah pasti itulah yang menyebabkan ideologi media menjadi berbeda-beda. Nah, jadi media itu menyajikan dan menayangkan program-program yang memang berdasarkan ideologi mereka dan berdasarkan apa yang diperintahkan atau berdasarkan pemikiran-pemikiran dari seseorang atau pemilik yang ada di belakang perusahaan media tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 4, saya akan menjelaskan makna atau arti dari istilah-istilah yang biasanya berkaitan dengan media. Yang pertama ada tiras atau oplah. Tiras atau oplah atau dari bahasa Belanda oplage merupakan jumlah salinan surat kabar atau majalah yang dijual. Oplah ini biasanya digunakan untuk mengatur harga periklanan. Oplah ini biasa juga disebut dengan tiras. Jadi tiras itu bisa disebut dengan oplah. Yang selanjutnya yaitu ada istilah rating. Istilah rating ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi rating ini adalah evaluasi atau penilaian atas sesuatu. Rating merupakan data kepemirsaan televisi. Jadi rating bisa dikatakan sebagai rata-rata pemirsa pada suatu program tertentu yang dinyatakan dalam persentase kelompok sampel atau potensi total. Jadi pada intinya rating adalah jumlah orang yang menonton suatu program televisi terhadap populasi televisi yang dipresentasikan. Jadi rating ini digunakan ketika ingin mengetahui jumlah atau banyaknya pemirsa atau penonton yang menonton suatu program pada lintas periode waktu tertentu. Selanjutnya ada istilah agent of change atau agen pembawa perubahan dalam media. Di sini artinya media sebagai bisa dikatakan sebagai agent of change atau agen pembawa perubahan. Sebagai agen perubahan, media berperan besar dalam pembentukan opini publik. Jadi media harus bersikap spesifik, proporsional, serta mengedepankan fungsi edukasi. Nah, media itu merupakan cerminan dari pola komunikasi masyarakatnya. Oleh karena itu, peran media sebagai agent of change itu sangat penting dalam mendorong perkembangan budaya yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Jadi, media itu sangat berperan dalam menciptakan serta menanamkan budaya-budaya yang baik bagi masyarakat dengan cara menayangkan program-program yang memang sangat mengedukasi dan juga kena di hati masyarakat gitu. Jadi intinya media sebagai agent of change ini bisa menjadi
uh, mendorong berkembangnya budaya yang baik bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa menanamkan budaya yang baik melalui perantara media gitu. Jadi media itu merupakan alat atau salurannya agar masyarakat bisa menciptakan budaya yang baik. Kemudian media sebagai agent of change juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru akan merusak peradaban manusia dan masyarakatnya. Yang selanjutnya ada agent of destroyer. Jadi agent of destroyer ini adalah agen pembawa atau pemicu masalah. Jadi bisa diartikan di sini artinya media sebagai pemicu atau pembawa masalah dalam masyarakat. Nah, jika tadi kita menjelaskan media sebagai agen pembawa perubahan, sekarang kita akan menjelaskan mengenai media sebagai agen pembawa atau pemicu masalah sosial dalam masyarakat. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, media massa cenderung bergeser perannya menjadi institusi yang mengejar untung sebanyak-banyaknya. Nah, menurut Bungin, media memiliki wajah ganda. Di satu sisi bisa berperan sebagai agent of change, dari satu sisi juga bisa menjadi agent of destroyer atau agen pembawa atau pemicu masalah sosial dalam masyarakat. Perkembangan media sebagai agent of destroyer ini cenderung memicu permasalahan sosial dalam masyarakat. Permasalahan tersebut seperti kekerasan, pornografi, pembunuhan karakter, ataupun pembawa hal-hal mistik seperti secara tidak sadar penayangan program televisi yang menayangkan mengenai kekerasan, pornografi maupun hal-hal mistik seperti tahayul itu secara tidak sadar akan membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan rehabilitas yang dibentuk oleh media. Sehingga tanpa disadari, realitas-realitas yang dibangun oleh media ini menjadi bagian dari masyarakat. Nah, jika hal ini terus-menerus terjadi secara kontinu menjadi konsumsi masyarakat, maka secara tidak langsung atau secara perlahan, hal ini akan menjadi budaya atau bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, jadi agent of destroyer ini sangat berperan dalam menciptakan budaya yang negatif atau tidak baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran media itu sangat berperan penting dalam masyarakat, sehingga media itu sangat perlu diperbaiki dan sangat perlu menjadi agent of change, bukan malah sebaliknya menjadi agen pemicu masalah atau agent of destroyer. Istilah yang terakhir yaitu ada gatekeepers atau penyeleksi informasi. Dalam arti sempitnya, gatekeepers ini adalah individu atau kelompok orang tertentu yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi massa tertentu. Sedangkan dalam arti luasnya, gatekeepers ini adalah orang yang berperan penting dalam media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Gatekeepers dalam media massa biasanya terdiri dari penerbit majalah, editor surat kabar, manajer stasiun radio penyiaran, produser televisi, produser film, dan lain-lain. Nah, mereka inilah yang bertugas dalam menyeleksi informasi-informasi yang akan disebarkan atau disampaikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya soal nomor 5, yaitu bagaimana cara yang baik ketika kita menerima suatu berita dari berbagai media. Pertama, membudayakan membaca suatu berita dengan teliti. Terus kemudian membaca beritanya itu tidak setengah-setengah, jadi secara penuh dari awal sampai akhir. Jadi kita itu benar-benar mengerti apa maksud dan isi serta tujuan dari berita tersebut, serta kita mengetahui duduk permasalahannya itu apa. Jadi kita tidak secara cepat menilai suatu berita itu gitu. Jadi selain itu kita juga tidak mudah salah paham gitu. Jadi kita mengerti berita itu menyampaikan apa. Selanjutnya itu mencari data atau fakta yang bisa mendukung berita. Nah, misalnya data statistik, atau misalnya foto, gambar, atau video yang bisa mendukung berita yang kita dapatkan gitu. Jadi kita tidak semata-mata menilai atau memaknai suatu berita yang kita dapatkan. Jadi kita jadi
agar kita lebih selektif lagi gitu. Jadi tidak mudah percaya atau tidak mudah menilai suatu berita yang kita dapatkan, tetapi kita juga harus mencari lagi data yang bisa mendukung kebenaran dari berita yang kita dapatkan. Data itu bisa data statistik, gambar, video. Nah, selanjutnya dalam membaca sebuah berita, kita itu harus memperhatikan tiap kata atau kalimat yang ada dalam berita tersebut. Jadi jika ada kata atau kalimat yang kita merasa janggal atau kita merasa kurang paham, kita bisa memahami dan mencari tahu maknanya lebih dalam. Jadi kita tidak akan salah paham, dan kita juga bisa menambah wawasan dari mencari tahu lebih dalam mengenai apa sih makna dari kata atau kalimat yang ada di berita ini gitu. Kadang bahasa dari berita yang disajikan itu kadang kita kurang mengerti ya, kadang ada bahasa yang sulit dimengerti atau kadang bahasanya terlalu baku, jadi sehingga kita perlu mencari tahu lebih dalam makna dari kata atau kalimat tersebut agar kita lebih memahami berita. Kemudian perlu ada atau ditingkatkannya penyadaran diri sendiri untuk melindungi diri dan keluarga atau orang-orang sekitar dari dampak buruk media atau dari berita yang memang belum jelas kebenarannya, atau bahkan berita yang memang mengandung unsur tidak baik atau menimbulkan kesalahpahaman. Nah, jadi kita itu harus bisa menyadarkan diri sendiri serta membentengi dan melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari pengaruh media ataupun berita-berita yang tidak benar gitu. Kemudian kita juga harus bijak dalam memilih media yang akan kita tonton atau memilih berita yang kita jadikan referensi edukasi, karena ada beberapa media atau berita yang memang dibeli oleh salah satu pihak, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Nah, kita juga harus waspada dan pandai memilih dan memilah mana sih media atau berita yang benar-benar independen. Jangan jangan mempercayai media atau berita yang memang hanya melihat suatu fenomena dari satu sudut pandang. Terus kita juga harus mengetahui ciri-ciri mana media atau berita yang hanya mementingkan suatu kelompok tertentu gitu. Jadi benar-benar kita harus memilih media yang independen sebagai sumber referensi kita. Nah, kemudian oleh karena itu kita sudah sepatutnya bisa memanfaatkan media dengan baik untuk melihat suatu kejelian atau kejernihan media dan suatu berita. Jadi kita harus bisa menilai berita tersebut bagus atau tidak, berita tersebut benar atau tidak gitu. Jadi kita benar-benar harus menilai dengan jeli dan jernih gitu, media atau berita seperti apa yang memang baik untuk kita jadikan sumber referensi. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu saya akan membacakan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ayat ini berhubungan atau berkaitan dengan sosiologi komunikasi. Saya akan membacakan ayatnya, kemudian menyampaikan isinya, artinya, dan maknanya. Terlebih dahulu saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian saya akan menjelaskan maksud atau makna dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini.
Nah, saya akan menyebutkan ada 3 kata kunci yang penting dari Quran Surat Al-Hujurat ini, yaitu ada kata syu'uban, waqoba'ila, dan lita'arofu. Jadi maksudnya Allah itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Kemudian setelah saling kenal mengenal, maka manusia itu akan dekat, akan melakukan proses interaksi, yang kemudian nantinya mereka akan saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, kemudian ayat tersebut juga menjelaskan prinsip dasar kita sebagai prinsip dasar kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup atau pasti membutuhkan orang lain. Kemudian Allah itu sengaja menciptakan manusia secara beraneka ragam dengan perbedaan latar belakangnya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang perbedaan suku, bangsa, ras, etnis, dan lain sebagainya. Itu bertujuan agar kita saling kenal mengenal, agar kita mengetahui rasanya toleransi, bagaimana caranya menghargai orang lain, dan agar kita saling berpeluang untuk memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Karena sesungguhnya manusia yang paling manusia yang paling mulia atau bermanfaat itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa semua manusia ini derajatnya atau tingkatannya sama di mata Allah, tapi yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Alamin, pemaparan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi telah selesai saya paparkan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.